Mediasi pertemuan sejak mediator memilih oleh pihak atau kedua majelis hakim atas dasar kesepakatan para pihak yang telah mediasi bisa diperpanjang 12 hari setelah masa berlalu. Sudah? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama lengkapnya? Terus satunya? Siapa? Di mana? Oke, temu. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Kelompok 2 silakan. Tolong ya. Yang mau keluar silakan. Yang mau keluar silakan. Saya tadi sekali lagi ya. Yang mau keluar silakan. Sudah pesan kan? Jadi kalau mau ngobrol silakan keluar. Silakan. Pilih. Saya sekali lagi kalau ini saya masuk lagi. Gimana? Yang mau ngobrol silakan keluar. Ya. Tetap saja absennya Pak hadir. Tapi itu mengganggu teman. Oke? Boleh saya dengar? Oke, ini teman saudara berkasih. Gimana kan saudara mau dihargai orang lain kalau saudara tidak bisa menghargai teman saudara? Pasti bukan. Oke? Karena itu saya ribut sudah. Jadi saya tekankan di kelas saya tuh kadang mau ngapain silakan. Asal jangan ribut. Main HP silakan, main game silakan. Daripada saya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pembacaan gugatan. Pengertian gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Isi gugatannya itu: 1. Identitas para pihak, yaitu nama tergugat, digugat, sanksi perkara. 2. Fundamentum perentis atau posisi gugatan. 3. Petitum gugatan atau petitum. Kemudian dari petitum posisi gugatan yaitu dasar hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara tergugat dan penggugat dan hubungan hukum antara penggugat dan objek gugatan. Pengertian dari petitum yaitu kesimpulan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan diumumkan kepada para pihak, terutama para pihak tergugat. Dasar hukum mengenai gugatan diatur dalam pasal 118 ayat 1. Oke, ini pembacaan gugatan. Tahapan persidangan yang perdata yang membaca gugatan. Pertama, majelis hakim akan berusaha menasihati para pihak berdamai. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan tergugat. Proses beracara perkara perdata, permohonan gugatan, penyitaan, perlawanan, eksekusi, lelang. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat yang sah dan ditunjukkan kepada ketua pengadilan negeri. Penggugat yang tidak mampu membayar sekarang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan dapat mengajukan gugatannya secara probio. Penggugat yang tidak bisa mengisi dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri yang akan menyuruh mencatat gugatan.
Sudah? Ada yang mau tanya? Gak ada. Gak ada, silakan kelompok 3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan terkait eksepsi dalam hukum acara perdata. Maksud saja, eksepsi itu sendiri secara umum adalah pengecualian, di mana dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan yang menunjukkan pada hal yang berkaitan syarat dan formalitas gugatan, yaitu jika gugatan didahulukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima atau inadmisible. Ada pun jenis eksepsi. Yang pertama ada eksepsi formal atau eksepsi prosesual, yaitu didasarkan pada keabsahan formal gugatan, tergugat meminta kepada pengadilan agar menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi formal itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi di luar kewenangan mengadili. Dan jenis yang kedua yaitu eksepsi material, di mana eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata. Berikut yaitu dasar hukum eksepsi. Secara hukum eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan, dan dasar hukumnya diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP yang menentukan dalam hal terdakwa atau penasihat hukum menentukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ahmad. Cara pemeriksaan eksepsi ada dua, yaitu satu, cara pemeriksaan eksepsi kewenangan mengadili, yaitu mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR dan 162 RBG, menyatakan perlawanan yang sekiranya benar diajukan oleh tergugat. Yang kedua, cara pemeriksaan eksepsi di luar kewenangan mengadili, yaitu mengacu pada kewenangan mengadili harus diperiksa dan disebut bersama-sama pokok perkaranya. Tujuan utama dari eksepsi adalah agar pengadilan segera mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perkara. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Enggak. Oke, silakan. Ya. Tadi tujuannya apa? Boleh. Tujuan utama dari eksepsi adalah agar pengadilan segera mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perkara. Ya. Itu maksudnya gimana? Kenapa diakhiri? Karena kita putus cukup sampai di sini, gitu. Nggak ketemu. Apa? Tidak perlu sampai di sini. Ya terus itu kan diakhiri.
Kalian nggak mau tahu kenapa dia diakhiri? Kok bisa diakhiri? Kenapa bisa diakhiri? Kelompoknya dibantu? Mana kelompoknya? Dibantu? Temennya loh. Mana temannya? Kelompoknya mana? Angkat tangan. Temenin maju. Cari jawabannya. Temenin maju. Pak, Mana? mungkin kenapa dia mengakhiri tanpa memeriksa? Ya. Itu mungkin karena mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan yang tidak sah. Bukan itu jawaban. Mana kelompoknya? Maju ke depan. Kelompoknya. Halo, kelompoknya mana? Temannya kesusahan di depan, tolong dibantu maju ke depan. Ayo, bukan di belakang, di depan. Gampang kan pertanyaannya ya? Gampang kan pertanyaannya? Pertanyaannya gampang kan? Jawabannya susah. Pak, yang tadi nggak ditanya Pak, ya sih. Resiko. Atau ada kelompok lain yang mau bantu? Kasih tahu pertanyaannya. Kan tujuan utama dari eksepsi itu agar pengadilan segera mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perdatanya. Nah, bapaknya bertanya, kenapa langsung diakhiri? Ya? Yang mau bantu? Mau bantu? Silakan. Silakan. Tadi Pak, jawabannya adalah menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Ya, alasan keluar putusan itu apa? Ya, alasan keluar putusannya itu kenapa? Kan tujuan utama dari eksepsi itu kan agar pengadilan segera mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut materi pokok perkara. Pertanyaan bapaknya, kenapa langsung diakhiri gitu? Bapak izin menjawab. Ya. Kenapa harus diakhiri? Karena pengakhiran ini dilakukan agar pengadilan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak diterima atau NO, non-penalty. Kenapa dia? Itu kenapa? Kenapa tidak diterima? Iya, kenapa? Karena saya tambah sedikit. Karena hanya ada satu yang membuat perkaranya tidak perlu
tidak perlu diinput, tidak perlu dibuktikan dulu, tidak perlu ada pemeriksaan perkaranya dulu. Hanya satu itu saja. Hanya satu, dan tadi sudah ada dalam penjelasannya sebenarnya. Gugatannya apa yang masuk, Pak? Alah, cuma ada satu. Ya. Ayo. Karena tergugat meminta kepada pengadilan agar menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Ya kenapa? Saudara tadi sudah menjelaskan. Karena gugatannya cacat. Hah? Karena gugatannya cacat. Kenapa dia cek saya? Iya, makanya Pak nanya kenapa? Bahkan sampai ya, ini Pak pertanyaan saya dasar. Karena tidak berkaitan dengan pokok Perkara. Tidak memenuhi syarat, Pak, jelas. Oke, karena waktunya terbatas, saya jawab. Ini karena saya cek di YouTube saya video yang nonton baru 4 orang. Ya OPR tidak dibaca. Materinya hanya kata satu. Jadi nanti di antara poin 4 dan poin 5 ini akan ada satu hal namanya putusan sela. Itu hanya terjadi karena satu hal. Eksepsi itu bisa banyak macam-macam. Bisa diceritakan ya, eksepsi macam-macam kan ya? Eksepsi yang lain-lain itu akan dibacakan bersamaan dengan poin 6 di pokok putusan. Kecuali satu hal di antara poin 4 dan poin 5 dia akan ada namanya putusan sela. Hanya karena satu hal. Dia mau putus apa? Bukan. Hanya satu. Itu sudah jelaskan. Hal eksepsi berkaitan dengan kompetensi baik absolut maupun relatif. Hanya sudah jelaskan tadi. Ya, itu makanya dibaca lagi kemarin. Berarti kan saya tes belum dibaca di materi OPR dan video. Dan masih tidak dibahas. Ada di situ? Ada? Mengenai kompetensi atau kewenangan? Dari sini dibahas. Karena kenapa nggak perlu diperiksa? Ya, kalau bukan kewenangannya saya tidak akan periksa. Begitu kata majelis. Begitu? Terima kasih. Ya, Pak, makasih, Pak. Baik, kalau program 5. Oke, datang Pak. Sebentar. Di waktunya tinggal 10 menit. Di waktunya tinggal 10 menit. Ada 2 opsi. Dan kemudian kalian udah punya link apa? Oh, masih lama ya? Apa? Opsinya dilanjut, dilanjut sedikit, atau ditunda. Kalau kan Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang replik dan bukti. Apa itu replik dan bukti? Replik adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam suatu perkara, sedangkan bukti adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan tergugat. Salah satunya yang disajikan dalam buku 3 KUH Perdata. Penanganan perkara perdata pada tingkat pertama, replik umumnya berisi dalil-dalil atau hak-hak tambahan untuk menguat dalil gugatan. Penggugat dalam replik penggugat dapat mengemukakan sumber-sumber perpustakaan, pendapat para ahli, doktrin, kebiasaan, dan cara sebagainya. Kemudian terkait format replik atau cara penyusunannya, replik dapat disusun dengan mengikuti poin-poin jawaban tergugat. Dalam penyusunan publik, diharapkan dalil-dalil atau pernyataan yang diajukan oleh penggugat tidak bertentangan dengan dalil yang diajukan oleh penggugat. Dalam repliknya dan disertai dengan ulayan bukti untuk memperkuat
sidang perdata. Tahapannya pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, dengan kata lain setelah gugatan dibacakan oleh penggugat, tergugat akan memberikan jawaban atas gugatan. Dasar hukum replik dan duplik adalah rekomen acara perdata atau rekomen audit dan saudari. Beberapa pasal yang berkaitan dengan ketentuan replik dan duplik yaitu pasal 10 RT menerangkan bahwa bila penggugat berpendapat ada alasan-alasan untuk mengambil seseorang untuk menanggulinya, maka ia harus mengajukan jawaban balik atau replik. Dua, pasal 119 RT menerangkan bahwa setelah jawaban diberikan dalam persidangan, maka pengacara penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban kembali atau replik yang dapat dijawab lagi oleh pengacara tergugat atau duplik. Ketiga, pasal 142 RT menerangkan bahwa dalam tenggat waktu yang sama, para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban atau replik dan jawaban balik atau duplik dengan cara yang sama dengan surat-surat yang bersangkutan diserahkan kepada panitia. Sekian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Gak ada. Makanya biasanya replik publik itu terkait apa masalahnya? Temennya dibantu kelompoknya. Ya, temennya ada yang mau bantu kelompoknya? Enggak ada? Oh, pertanyaan saya yaitu kan Anda tadi menjelaskan apa itu pengertian replik publik dan serta pasalnya. Yang menjadi pertanyaan adalah kasus apa yang menyangkut tentang replik publik tersebut? Kasusnya mana kelompoknya? Kakak? Ya, dibantu ya? Bisa bantu? Ya, temannya udah keringetan di depan. Pagi-pagi Pak. Kan tadi dijelaskan bahwa replik itu berlandaskan doktrin pendapat para ahli atau kebiasaan itu kan. Nah, misalnya contohnya dalam replik itu dia itu kasusnya wan prestasi. Nah, jadi berdasarkan doktrin atau apa itu dia itu membuat replik tentang wan prestasi. Akan tetapi di duplik itu ditanggapi bahwa dia tidak melakukan wan prestasi. Akan tetapi dia itu tidak membayar tidak memenuhi perjanjian itu karena force majeure atau keadaan memaksa dalam dupliknya, dalam jawaban itu. Contohnya seperti itu menurut saya. Kalau untuk contoh kasusnya sih kalau dari saya tidak bisa maksudnya kayak apa ya? Contohnya tuh bebas sih kalau menurut saya. Dalam artian misalkan kayak kasus pertanahan kayak gitu segala macam.
Jadi kalau rapid deduktif ini kalau menurut saya itu kayak sub-sub di antara sub-sub di dalam suatu acara pengadilan itu. Dalam artian ya untuk kasus yang lebih lurus itu bebas masuk kayak tanah, kayak tadi yang dijelaskan kontestasi atau lain. Gimana? Selain prestasi apa lagi? Selain prestasi. Nah, itu sudah saya jelaskan masalah gitu. Dalam artian rapid deduktif ini kayak sub antara di dalam acara pengadilan itu. Ya. Oke, kalau saya coba dengan jadi proses pertama pembelajaran gugatan. Ya. Pak, si Budi itu ngutang sama saya. Lalu ada jawaban, kata Budi, enggak, saya nggak ngutang. Saya sudah bayar. Saya bayar tanggal 19 kemarin. Lalu dijawab lagi sama penggugat, itu namanya review. Review itu komentar selanjutnya. Mana buktinya saya tidak pernah. Sangat menanggap gitu Pak ya. Namanya proses jawab. Sudah ada materinya di pertemuan. Itu refleks itu menjawab dari jawaban, dari eksepsi. Kalau ada sendiri katakan itu bukan kewenangannya pengadilan negeri negara. Dijawab kewenangannya kok. Lalu diberikan kesempatan kepada si tergugat jawab lagi, namanya duplik. Jadi proses dari pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik ini adalah proses jawab menjawab. Ya. Kalau ada yang berkaitan, eksepsinya adalah berkaitan dengan kompetensi atau kewenangan pengadilan, maka dia akan muncul putusan selah, diputus diterima atau ditolak. Tapi kalau tidak berkaitan itu, eksepsinya akan dibahas dalam putusan. Terima kasih kelompok Pak, silakan. Tepuk tangan. Kelompok 5 silakan. Kelompok itu. Baik. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan dengan memberikan atau melihatkan bukti, melakukan, menyaksikan dan meyakinkan. Buktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran pemilu. Ini saya menjelaskan tujuan pembuktian. Tujuan pembuktian untuk memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa konflik yang disaksikan. Contoh bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dan ada juga yang dinamakan pembuktian saksi, yaitu keluarga, istri, anak yang original. Mungkin itu saja saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Coba, silakan. Ya, bagaimana? Saya ingin bertanya, bagaimana dampaknya ketika keputusan pengadilan yang diajukan itu bukti-buktinya itu palsu dan dimenangkan oleh hakim? Gimana? Menurut saya itu pembuktian seperti yang enggak. Pembuktiannya secara umum saja. Tapi Apa? buktinya itu palsu. Bukti palsu. Iya, bukti itu palsu. Tapi yang dibenarkan ini oleh hakim. Dibenarkannya oleh hakim.
Ya, betul Pak. Mas Bagus. Kalau pertanyaannya bisa diulang. Ini dalam persidangan kan pastinya ada pembuktian. Nah, jika pelaku tersebut menyalahkan buktinya, tapi buktinya itu palsu, dan terus itu dimenangkan oleh pihak hakim, itu bagaimana? Sudah buktinya palsu, itu yang memenangkan. Sudah, maka keputusannya akan menunggu pengadilan yang lebih tinggi lagi untuk memutuskan. Ketika bukti itu palsu. Terima kasih. Banyak diperjelas. Diperjelas kembali. Artinya putusan itu sah kan ya? Keputusan tetap sah, tetapi tetap menunggu pengadilan yang lebih tinggi di atasnya untuk melanjutkannya atau Putusan membatalkan. yang lebih tinggi itu menggunakan cara apa mengambil keputusannya? Apakah dengan banding atau kasasi atau seperti apa? Misalnya diputuskan di pengadilan negeri, hasilnya sah, kan? Kemudian itu buktinya palsu. Nah, gimana caranya putusan yang mana lagi yang lebih tinggi daripada pengadilan negeri? Apakah Mahkamah Agung? Apakah Mahkamah Konstitusi? Atau seperti apa? Mohon maaf ini sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Gak apa-apa. Karena waktunya terbatas ya, nanti saya jelaskan belakangan. Tapi itu sudah akan dibahas oleh kelompok 7 ya. Oh iya. Nanti saya kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan biasa. Insan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Ada golongan putusan yaitu putusan selah dan putusan akhir. Putusan selah dikenal juga dengan putusan provisional. Putusan selah ada bermacam-macam, yaitu putusan preparatorium, incidental, dan putusan provisional. Putusan preparatorium digunakan untuk mempersiapkan perkara. Putusan insidental, putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk memfaedahan salah satu pihak. Putusan akhir. Putusan akhir ada 3 macam, yaitu putusan deklaratorium, yaitu putusan ini bersifat menerangkan dan menegakkan suatu keadaan hukum semata-mata. 2. Putusan konstitutif. Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. 3. Putusan konterminatorium, yaitu putusan yang berisi kehukuman. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan?
Bapak yang tadi kan bilang putusan selah. Apa yang dimaksud dengan putusan selah dan kapan digunakannya? Temennya bantuin dong. Temennya. Jadi putusan selah itu putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya atau sebelum putusan akhir terjadi. Putusan akhir terjadi itu kan setelah melewati mediasi, pembacaan gugatan, referendum, pelindungan terakhir baru putusan akhir. Jadi putusan selah ini berada di tengah-tengah itu untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Jadi putusan selah ini diambil oleh hakim sebelum dia memutuskan menjatuhkan putusan akhir seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Putusan selah adalah putusan yang berulang yang tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya tertulis dalam berita acara. Izin nanya lagi. Bapak, kalau putusan akhir itu kalau tidak dijalankan konsekuensinya apa? Putusan akhir itu pasti dijalankan kalau ada gugatan itu pasti ada putusan akhir yang mungkin ada putusan akhir. Apa fungsi dari putusan akhir? Ya untuk mengakhiri suatu perkara perdata. Siapa yang membuat putusan secara sentral? Karena Siapa yang membuat putusan secara sentral? ya pihak yang memutus. Benar, teman-temannya. Jadi yang mengakhiri putusan akhir itu ya hakim sebagai pejabat yang berwenang. Apakah kasasi bisa diajukan setelah adanya putusan hakim? Apakah kasasi bisa diajukan setelah adanya putusan? Dan selang beberapa hari. Untuk yang kasasi nanti yang jawab. Ya, tujuh. Ada lagi bertanya? Apa pertanyaan? Dan juga Ada lagi? Ada lagi. Apa itu? Itu kata bapak tadi kelompok ini yang jawab. Yang kasasi udah kelompok. Ada di kelompok. Kasasi itu upaya hukum kan? Upaya hukum. Siapa? Siapa yang membuat putusan secara sentral? Hakim. ya hakim. Bagus pakai balas dendam tuh. Bagus balas dendamnya gitu. Biar aja tidak apa-apa. Tadi kan, Mas Marco. Bagus. Saya mau tanya, apakah semua putusan hakim itu tidak dapat dieksekusi? Nah, Apa maksudnya? apakah semua putusan hakim itu tidak dapat dieksekusi? Apakah semua? Maksudnya dieksekusi itu Maksudnya dieksekusi ya? Dalam persidangan itu prosesnya itu, apakah bisa dieksekusi hari itu atau kapan? Nah, biasanya kan ada yang bisa dieksekusi. Putusan hakim itu kan putusan dari akhir dari sebuah persidangan. Artinya Semuanya itu bisa dieksekusi. bisa dieksekusi karena putusan itu kan yang mengeksekusi adalah pejabat wewenang dari setelah diputus oleh hakim. Maka yang mengeksekusi adalah pihak kepolisian.
Berarti itu tidak dieksekusi ya? Iya, harus bukan tidak harus dieksekusi demi keadilan. Kalau putusannya nggak dieksekusi, gimana mau menuju suatu keadilan kan? Seperti itu. Ya. Itu dia perlu dasar hukum. Kepolisian itu terbuka Itu bukan dasar hukum. Pertanyaannya masih Pak. Ini pertanyaannya dasar hukumnya apa? Ya kan? Itu pertanyaannya kurang tepat. Pertanyaannya kurang tepat. Poinnya apa dasar hukumnya keputusan hakim? Sudah bisa katakan. Benar. Pertanyaannya kurang tepat ketika ditanya apa dasar hukumnya keputusan hakim. Itu keputusan hakim itu suatu proses judicial tadi, dan itu proses ini akan terjadi sejak ada sebuah perkara. Oke, kalau seperti itu, apa upaya majelis hakim untuk membuat persidangan suatu putusan? Itu kan kalau 7. Itu bukan upayanya, bukan. Dalam artian apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan suatu putusan? Dari warnanya. Kan makanya yang pertama terjadi mediasi, pembacaan gugatan, setelah apa yang sudah dilakukan, baru kita air itu terjadi. Kalau apa yang tidak terjadi, tidak akan ada kesalahan. Biar diskusinya bagus, dari satu-satu ya. Biar diskusinya bagus, mohon supaya Rizky biar lebih fokus dalam bertanya dan memberikan jawaban, bukan langsung diselami itu aja. Kami kan menjawab atas dasar pertanyaan Anda, dan atas jawaban kami itu juga fokus kepada pertanyaan Anda. Satu-satu, silakan. Silakan pertanyaannya apa? Tadi siapa ya? Fokus aja. Tadi kan ada yang bilang eksekusi putusannya oleh kepolisian. Nah, ini kan kasus perdata, kepolisian ikut campur. Pihak kepolisian itu bereksekusi tidak hanya kasus pidana saja, tetapi juga perdata. Karena dia sebagai pejabat aparat, jadi tugasnya untuk mengeksekusi semua keputusan oleh hakim. Misalnya ada sengketa tanah, maka yang mengeksekusi siapa? Kalau saya bertanya balik, menurut Anda yang mengeksekusi siapa? Putusan? Apakah presiden mengeksekusi atau kan pejabat yang di lapangan nantinya ketika ada putusan, maka yang eksekusi adalah aparat kepolisian. Menurut saja begitu ya. Entah apakah benar atau salah, kita lihat jawaban dari Bapak yang penjelasan dari Bapak tadi. Karena kita lihat di lapangan ketika ada sebuah putusan, maka kepolisian lah yang akan terjun untuk mengeksekusi tersebut. Benar begitu? Tidak tahu kan? Ya kan? Saya masuk masalah itu. Hati ini Masih ada pertanyaan? Jadi aja. Nggak jadi. Terima kasih ya, mohon maaf kalau ada yang Untuk jawaban dari saya ya, karena itu materi ini. Baik, selanjutnya kelompok tadi kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tujuh akan menjelaskan tentang upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim, yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang
yang dapat melakukan kesalahan atau hilaf, sehingga salah menentukan atau memihak salah satu pihak. Upaya hakim dibagi menjadi dua, yaitu upaya biasa dan upaya luar biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh hakim. Upaya hukum dibagi menjadi dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jadi biasanya ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada banding dan kasasi. Terus yang luar biasa ini dibagi menjadi tiga, ada verset, dan verset dan peninjauan. Dan banding itu merupakan lembaga tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau putusan pengadilan pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang 14 hari, terhitung keesokan hari dan tanggal putusan dijatuhkan, dan apabila ke-14 hari itu adalah hari libur, maka dihitung di hari kerja selanjutnya. Kasasi merupakan lembaga tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding. Ketentuan mengenai kasasi diatur dalam pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Nomor 14 Tahun 1985. Verset merupakan verset sesuai pasal 129 ayat atau per 153 RPG tergugat yang dihukum dengan verset berhak mengajukan perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan. Verset itu kepada tergugat jika pemberitahuan langsung diberikan sendiri kepada yang bersangkutan. Delik verset adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan tidak hanya terhadap suatu benda yang padanya melekat pada hak milik, melainkan juga hak lainnya. Terakhir, peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari dalam hal pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan adalah sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan diserahkan oleh pejabat yang berwenang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah upaya hukum selalu bisa dijalankan ketika putusan hakim tidak sesuai dengan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis? Dicatat banget. Tadi ulangnya apa tadi? Apakah hukum selalu bisa diajukan ketika putusan hakim sudah sesuai dengan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis? Sampai kita tadi itu jadi sesuai dengan yuridis dan filosofis. Oke, thank you. Tadi kan saudara menjelaskan tentang pendatangan waktu. Sekarang juga dibentuk. Saya ditanyakan mengapa di dalam acara perdata prosesnya itu saat beracara itu hakim itu bersifatnya menunggu atau pasif. Bisa dijelaskan mengapa demikian?
Kelompok aja cuma 4 orang. 4 aja Pak. Dan tiket lembaga. Apa sih? Ada satu lagi. Sama dia lagi. Udah. Yang bertanya ada 2 alasan mengapa hakim bersifat pasif. Karena LP menetapkan semua tahap pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis atau special right prosedur. Karena dalam beracara para pihak wajib didampingi oleh penasihat hukum atau prosedur steril, sistem HR dan RBG yang terdapat atas hakim aktif. Thank you. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. upaya hukum apa saja yang dapat dipakai oleh para pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan. Kalau tidak puas ya kita melakukan kasasi lagi seperti yang dijelaskan tadi. Seperti apa? Upaya banding dan kasasi. Maksudnya contoh kasusnya apa? Ya, Upaya apa? misal kayak dia itu tidak puas kan dengan keputusan hakim di pengadilan. Jadi gimana? Iya, kalau dia tidak puas ya kita pernah melakukan banding atau kasasi. Apa itu? Ya, apa itu hak asasi? Ya, ini saya akan jelaskan tentang banding. Ya, Mas Andri. Iya, ya. Banding merupakan upaya bagi para pihak yang tidak menerima atau putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketika dia tidak menerima pada putusan tingkat pertama, kita dapat mengajukan banding kalau kita tidak menerima putusan tersebut. Itu sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dan kasasi itu lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding. Jadi kita sudah melakukan tindak banding yang disetujui lagi oleh pihak yang tergugat, pihak yang apa itu. Kita pernah mengajukan kasasi. Oke, pertanyaan lanjutan. Tadi kasasi pada tingkat banding gagal. Nah, kasasi itu disidangkan di mana? Apakah di Mahkamah Agung? Itu berarti lebih tinggi lagi tuh daripada pengadilan banding kan? Kalau banding tadi pada tingkat pertama, ya, artinya pengadilan negeri. Nah, kalau kasasi itu pada pengadilan yang mana lagi? Apakah Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi atau yang mana? Jadi kasasi itu diputus pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oke, baik, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pengertian. Baik, sudah lewat 30 menit sudah tidak banyak lagi. Maaf karena kelebihan waktunya. Kita ketemu lagi setelah UTS. UTS-nya pilihan ada di open learning. Saya perlu mengangkat sedikit bahwa open learning akan saya tutup di
hari Minggu pekan depan ya, pekan terakhir sebelum TS yaitu hari TS pekan selanjutnya itu sudah saya close untuk ngajari open learning sebelum TS, tapi masih bisa diakses di download, itu bisa di bagian bisa di reference, tapi untuk progresnya sudah gitu ya. Jadi soalnya yang progresnya belum dan teman yang belum diingatkan. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangannya.